nih bang nih, sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang lagi demen motor nih, terus lagi apa namanya panas juga nih berita yang katanya anak muda yang pada sering balap liar. Sekarang Kapolda Metro Jaya memfasilitasi mereka buat menyalurkan hobinya di trek Ancol ya kalau nggak salah ya. Ancol ya kalau nggak salah ya. Itu baru buka 2 hari yang lalu lah. Itu Kapolda yang sekarang pokoknya kalau buat anak balap liar nih, tim-tim yang balap liar udah TOP BGT dia. Wah, top banget ya. Semua maksudnya dia ngedukung. Bagus dia ngedukung. Ngedukungnya kasarnya ya nggak usah lu perlu yang namanya balap liar kan tahu sendiri. Jalan umum, mobil banyak kanan kiri, wah iya. Bahaya deh. Jadi nggak perlu sekarang kita harus begitu lah. Iya karena sekarang udah difasilitasi juga kan bang ya. Jadi kita yang senengnya dengan kecepatan gitu bisa menyalurkan. Iya senangnya dengan otomotif kita bisa menyalurkan hobi kita di trek-trek yang sudah difasilitasi oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Terima kasih buat Bapak Kapolda Metro Jaya karena telah mendengarkan aspirasi anak-anak itu motor. Berapa tahun itu? Susah itu tembusnya bang. Susah itu. Dari dulu goro-goro doang ya kan. Makanya, ibaratnya sempet tuh anak-anak kayak ya sedikitnya saya pernah lah main di ya namanya yang dibilang sekarang pernah jatuh bang. Anak geng. Kalau jatuh jangan ditanya. Pernah jatuh gak dulu? Zaman-zamannya gelap lah ibaratnya. Masih banyak bekas itu. Di mana itu dulu? Ya itulah karena belum difasilitasi. Dulu pernah ikut ya namanya nyari duit dulu balap truk apa sih sampingannya sampingan joki lah ibaratnya. Kita nggak punya motor, ngejokin motor orang dapat sampingan. Ini kejadiannya itu jam 2 malam. Setar di sekolah Telkom situ tuh apa ABC kecap ABC start di situ, finishnya di pabrik gelas, pabrik biskuit Robuaya. Iya Robuaya. Itu jam 2 malam gua pakai Grand pantat monyet tahun 97. Gila. Grand pantat monyet tahun 97. Pokoknya gue ingat banget tuh. Lawannya Grand juga, Grand ketemu Grand. Cuman karena seneng ya kan, kita udah nggak maksudnya gue seneng mikirin keselamatan, yang penting hobi gue tersalurkan, gue puas ya kan, dapat duit juga. Pakai celana pendek, nggak pakai helm, ya kan, pakai baju kaos biasa, kebut-kebutan cuman taruhan berapa sih, 200.000, ya kan. Tahun berapa tuh? Itu tahun 2006-2007 lah, kalau nggak salah. Pokoknya itu nggak disangka-sangka itu juga. Nggak sangka-sangkanya gini, motor nggak ada yang kencang, cuman demen adu. Ayo, ya kelas tukang ojek kalau dibilang itu, kelas tukang ojek. Motor setar, ya kan. Ternyata kan sampai sekarang kayaknya dah. Itu jalanan yang di Jembatan Gantung itu gelombang. Dulu gelombang jalan. Lagi enak-enak ngebut, nggak kepegang, nggak dibekep setir. Tahu-tahu duduk melintir motor. Masuk kolong bis Arimbi jam 2 malam. Anjir. Itu pas masuk pantatnya. Untung di pantatnya setengah masuk. Itu udah masuk motor. Nah, kumpul tukang ojek pada bangunin, ya kan. Ya namanya gue jatuh nggak sadar, gue pikir jatuh. Gue bangun kaki patah, amit-amit sekarang nggak bisa bangun gue paksa mengkak, udah nggak bisa. Patah kaki gue digotong-gotong. Itu patahnya sampai patah luar apa dalam? Patah dalam. Jadi tulangnya nggak keluar. Cuman udah nggak bisa berdiri, kaki sebelah kiri. Iya, itu udah pingsan ya ibaratnya. Pokoknya lecet ya, pokok segala macam badan semua, iya kan. Pokoknya itu gue 4 bulan ngerangkak. Kayak bayi dong. Mau kamar mandi ngerangkak. Bisa coba itu. 4 bulan ngerangkak. Aduh, pokoknya gimana ya? Ya udah sejarah aja bang. Sejarah, pokoknya punya kesenangan sendiri, demen. Makanya untuk kayak anak-anak yang sekarang dah, janganlah anak kalau muda bisa. Sekarang nih, nggak usah lah perlu kebut-kebutan balap liar tengah malam lu harus keluar. Sekarang udah disediain sama Bapak Kapolda kita. Ya kan, Bapak Kapolda siapa namanya? Pak Fadil udah pokoknya. Udah pokoknya top banget deh. Bapak Kapolda kita udah nggak
udah sediain fasilitasnya untuk anak-anak balap liar, nggak perlu kita harus kebut-kebutan di jalanan. Iya kan, safety udah nggak bakal safety balap liar di jalanan, maksudnya jalan umum. Sekarang di Ancol harganya cuma murah. Berapa tuh maksudnya? 100.000. 100.000 udah bisa menyalurkan hobi. Iya. Nggak membahayakan orang juga. Andai kata ridernya pun jatuh, ya di sana udah ada tim medisnya mungkin. Udah pasti ada. Udah pasti ada. Cuman waktu 2 hari yang lalu kan baru pembukaan, dia itu belum maksimal sepenuhnya. Dan Bapak Kapolda itu datang. Dia datang jam 1:30 atau 2:30. Dia nanya, pokoknya udah ucapan terima kasih lah dari anak-anak jalanan lah, kasar anak-anak balap liar di jalanan itu, terima kasih udah disediain fasilitas, disediain semua balap liarnya, nggak usah kita kebut-kebutan, kita udah punya sirkuit sendiri. Kasarnya kemarin itu cuma lurus doang, drag. Tapi memang enak. Wah, nikmat ya dibandingin kalau di Sentul mah mahal bang ya. Ibaratnya buat kasta-kasta orang yang maaf menengah lah, ibaratnya Sentul itu ya lumayan ngebudget gitu. Kalau kayak Sentul oke lah dari segi aspal segala macem, emang buat balap gitu, buat track day. Tapi Sentul gitu. Nggak semua orang bisa make karena ya lumayan budgetnya. Bukan nggak bisa make, Sentul juga hitungannya kategorinya murah. Cuman kalau kayak kita nih, maksudnya kita tinggal di sini mau ke Sentul kan jauh, jarak juga. Iya. Motor yang kita mau pakai kita harus masukin mobil ribet. Iya kan, kita mau pakai. Ditambah juga motor kalau andai kata kita jatuh ada dendanya juga kan. Kalau misalnya air radiatornya kena jatuh gitu di jalan, itu kena denda juga. Ya lebih worth it Ancol lah kalau kita untuk menyalurkan hobi-hobi, sekedar hobi-hobi refreshing gitu. Yang namanya kita penat kerja ya kan, tapi kita demen motor, kita seneng kebut-kebutan, Ancol solusinya. Ini kita kapan nih ke sono bang nih? Gue belum pernah nih ke sono. Rencananya nunggu ini jadi dulu nih. Ini kelar digarap, baru kita tes. Ya nggak apa-apa, ini juga ikut. Kalau saya mah sekedar nonton aja. Kalau saya orang 100.000 berapa kali bukan gas, masalah 100.000 bang, motor kita nyalinya siap, mental kita yang nggak siap. Makanya untuk anak-anak sekolah nih, terutama nih ABG nih, ya kan nih ABG nih, Mas ABG deh ya. Pesan dari saya itu nggak perlu lah kita tawuran. Ini maaf nih, kita ngebahasnya ke anak sekolah, ya kan. Tapi, karena yang mentalnya, emosionalnya masih naik turun. Tawuran kan mental. Mendingan kalau yang tawuran pasti sedikitnya 60% pasti dia main motor juga, ya kan. Sekarang udahlah, nggak usah tawuran. Kita adu, nyali kita diancol. Itu gue demen tuh. Nggak perlu kita pukul-pukulan, ya kan? Nggak perlu kan? Kita siap-siap ngebelah angin aja pakai motor kita, ya kan? Di situ siapa yang nyalinya paling gede? Udah gitu aja deh pokoknya, nggak usah tawuran. Sekarang mah kita tawuran juga sama, ngetes nyali, tes mental. Kita adu sama mesin kita bawa. Motor mau kencang kayak apa, udah kayak setan larinya katanya. Tapi kalau yang bawanya nggak berani, nggak bakal lari tuh motor. Jadi cuman buat menikmati sensasi berkendara. Intinya pesannya udah itu aja. Udah untuk anak-anak ABG kita nggak usah kebut-kebutan di jalanan. Lagi juga kita kalau di kebutan di jalanan kayak balap liar, ngeganggu orang lain lah. Kasalnya kita risih kasihan. Nah apalagi kalau misalkan ada, tahu sendiri ibu-ibu kalau bawa motor kayak apa sih? Iya, malah kalau ada yang suka ngegeber motornya gitu ya kan, tapi ngegeber doang gitu, nggak ada larinya ya. Kalau ada ibu-ibu yang jantungan bisa mati, bisa meninggal, bisa karena jatuh meninggal bisa. Karena suara yang kita buat dari motor kita itu, kadang kan ada yang di terowongan tuh kan suka ngegeber tuh, ya kan. Itu kan ngebayang juga kalau misalnya kiri kanan ada orang tua yang punya penyakit jantung. Bener gak bang? Bener. Bisa juga dijatuh, kaget, ya, pokoknya intinya mengganggu fasilitas umum. Fasilitas umum keganggu, masyarakat keganggu lah kalau balap liar itu sebenarnya. Satu lagi, kita kalau misalkan kita nggak sayang sama diri kita, satu yang namanya balap liar, kita jatuh pas ada di tengah-tengah jalanan, posisinya kita sekitar di sini main 500 atau main berapa putaran, kita di tengah-tengah pas keadaan sepi, siapa yang nolongin? Iya. Sekarang udah disediain, udah ada jalanan, udah ada sirkuit sendiri, meskipun cuma baru berapa persen jadi. Kita kepantau, jatuh kita langsung disamperin kalau. Iya. Aduh, itu kalau ingat kawan saya 3 orang di jalan panjang lewat semua.
Dia tinggal sisa abang nih. Udah ya, itu mah masa-masa ini ya, pokoknya. Yang udah nggak perlu diulangi lagi, cukup dikenang aja bang ya. Sedikit ya masukan, bukan masukan sih, maksudnya ngasih tahu. Harley aja itu pernah dibalapin dulu sama Aprilia karena dia cuma mau ngetes kencangan mesin dia, dan dia mau ngetes gue berani gak sih bawa motor kencang. Sampai Harley itu diturunin di Sentul pernah. Itu ya, aduh siapa namanya, gue lupa ada pokoknya. Kenalan juga bang. Kenalan juga dulu. Aprilia, lawannya Aprilia itu sama Harley. Harley-nya itu kelas chopper loh, yang diturunin di Sentul. Chopper. Gila kan? Dia cuma mau ngetes diri dia. Nyalinya ini gak berani gue bawa motor. Tapi dia bilang setelah habis dia tes, dia bilang dia nggak berani. Itu belum pol gasnya. Si Harley-nya itu yang bawa. Dia bela-belain apa Pajero itu Harley-nya dulu. Karena kan beda bang. Karakter mesin juga beda. Harley itu kan bukan motor sport. Memang dia 1000 cc, bahkan sampai ada yang 2000 cc. Cuman ya kalau diadunya sama Aprilia, apalagi Aprilia RSV4 gitu ya, atau Ducati atau ZX, ya tetap aja beda kelas. Gimana sih yang namanya beda kelas? Harley itu kan sport touring buat jalan jauh ibaratnya. Pokoknya buat touring, motor touring. Pokoknya pesan-pesannya sih intinya dari yang untuk zaman sekarang lah, kita nggak usah perlu kebut-kebutan di jalanan. Kita adu, nyali kita di Ancol. Benar. Mau ikut gak? Kapan? Otomotif. Waduh. Tes. Kita mengikut abang aja. Abang ajakin, mentalnya siap. Ayo kita. Cewek banyak cing sana cing. Makanya buat anak muda tuh, aduh jangan main di balap liar di. Jangan deh. Jadi balap liar itu bisa jadi ajang cari jodoh. Iya, di sana di Ancol cakep-cakep di cewek. Coba itu cing. Cakep-cakep cewek cing. Dan yang turunnya asal tahu, yang turun itu bukan cowok, kebanyakan ada ceweknya juga. Ada. Gue pernah lihat Instagram ada tuh pemain ninja tuh dia. Kemarin tuh di Ancol ada beberapa orang cewek, bus. Cakep cing. Iya. Makanya lu nggak usah perlu nyari jodoh, di sana ada. Cakep. Menyalurkan hobi bisa, ya kan? Bisa. Udah pokoknya kita udah sediain sama Bapak Kapolda, kita tinggal nikmatin. Dan kita sekarang buat anak muda, patuhilah lalu lintas. Siap. Kita udah punya semua. Ya meskipun berapa persen doang. Ya jangan pada tengil lah di jalan ibaratnya. Jangan motor berisik doang kenceng kagak gitu bang. Berisik doang lu kenceng kagak, nggak ada ditimpuk orang. Suaranya udah gede, tapi tetap aja di situ. Coba itu. Suaramu udah kenceng banget, tapi motornya udah di situ aja kelihatan juga. Yang tadinya kita kagum ya kan, jadi dongkol kita sendiri. Lalu motor berisik amat ya kan, kira-kira udah mental jauh gitu. Ini masih di situ tuh motor. Lah coba itu. Mending 2 tak kayak ting 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 ting, tahu-tahu udah 100 ya kan, 200. Pokoknya apa namanya? Jangan grogi cing ya lah. Bukan grogi cing, maksudnya gua salut lah pokoknya untuk zaman sekarang itu, apalagi 2 tak nih, bisa 2 tak. Gue juga penghobi 2 tak. Sama. Cuman ya belum 100%. Ya pelan-pelan kita ya, mungkin dulu zaman gue pengen punya 2 tak itu. Kita lihat gimana ngerong-rong, maksudnya ngerong orang tua. Iya. Tapi sekarang udah nggak zaman ngerong orang tua lah. Ya intinya kerja keras ya kan, kalau apa yang ingin kita punya ya kerja ya kan. Ibaratnya Tuhan pun nyuruh kita buat kerja, ngejar dunia boleh, tapi jangan lupa menyampaikan jangan lupa tetap ibadah ya kan. Ikhtiar dan doa. Joki pembalas, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan tinggalin. Itu joki. Ini nyerempet agama nih ya dikit biar ada serapannya ya, saling, namanya kita kan namanya gimana ya, umat muslim ya kan, saling mengingatkan. Oke, sip. Oke, Bang Maul, makasih nih. Sama. Oke, terima kasih buat Bang Maul yang udah cerita panjang gini cing, sekali lagi kita ucapin apa nih Kapolda, Bapak Kapolda. Sekali lagi nih, boleh. Terima kasih buat Bapak Kapolda Metro Jaya. Sehat terus, sukses selalu. Ya semoga menjadi panutan buat masyarakat dan polisi yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak Kapolda Metro Jaya. Sip. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Lock in room. Assalamualaikum.